Tahukah kamu, ada sebuah makanan yang memecahkan rekor muri dengan berat 1,8 ton telur. Wah, makanan apa ya itu? Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, lebih tepatnya pada abad ke-7, bahan baku sagu mulai diperkenalkan, serta komoditas maritim seperti ikan sungai, khususnya ikan belida sedang melimpah ruah di Palembang. Masyarakat mencampur kedua bahan tersebut menggunakan kelesan, sehingga makanan tersebut sering disebut kelesan dan sering dikonsumsi sebagai makanan rumahan. Beberapa abad setelahnya, yakini abad ke-20, seseorang keturunan Tionghoa yang bernama Apek memiliki inisiatif untuk menjual kelesan secara keliling. Para pembeli sering memanggil pek saat hendak memanggil kelesan, yang lama-kelamaan makanan tersebut disebut dengan nama pempek. Pempek yang awalnya hanya berbahan dasar ikan dan sagu, kini memiliki aneka ragam jenis dan isian. Berikut 12 jenis pempek yang umumnya terdapat di Palembang. Pempek lenjer, pempek telur dan kapal selam, pempek tahu dan pempek pistel, pempek adaan, pempek panggang, pempek lenggang, pempek kulit, pempek keriting, pempek udang dan pempek dos. Menurut survei yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang, pempek kapal selam merupakan pempek yang paling diminati di lingkungan universitas, dengan jumlah responden sebanyak 335 responden, dengan persentase 34,18%. Sedangkan pempek keriting menempati urutan paling atas untuk varian pempek yang paling tidak disukai, dengan perolehan responden sebanyak 177 responden dengan persentase sebesar 24,55%. Berbicara mengenai pempek, tidak akan terlepas dari ikan. Ikan sendiri merupakan sumber daya yang kaya akan kandungan protein sebesar 18%. Lemak yang mudah dicerna berkisar 1-20%. Wah, sangat baik untuk pertumbuhan, bukan? Jenis ikan yang sering digunakan dalam pembuatan pempek adalah ikan gabus, ikan belida, ikan tenggiri, kakap merah, dan sarden. Namun, berdasarkan Jurnal Penyuluhan September 2016 volume 12 nomor 2 dari Institut Pertanian Bogor, sebanyak 90% pelaku usaha mikro menggunakan jenis ikan kakap merah sebagai bahan baku pembuatan pempek karena harganya relatif murah. Selain itu, tanpa sagu, cita rasa pempek tentu saja akan berkurang. Bahan baku yang bernama latin metrosilon sagu ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 94 gram per 100 gram sagu kering. Hal ini membuat sagu cocok untuk dijadikan pengganti nasi. Berkat kombinasi sempurna antara ikan dan sagu, pempek berhasil menempati urutan ke-38 sebagai kudapan terenak versi tes Atlas pada bulan September 2022. Diikuti dengan serabi dan pisang goreng pada urutan ke-40 dan 42. Ngomong-ngomong, berapa sih kalori yang terdapat pada pempek? Pempek memiliki kandungan kalori sebesar 39 kilokalori, 4,72 gram karbohidrat, 1,04 gram lemak, dan 2,52 gram protein dalam setiap potongnya. Dan kandungan 335 kilokalori, karbohidrat 22,51 gram, lemak 14,97 gram, dan protein 25,83 gram dalam setiap porsinya. Wah, lemak yang dihasilkan cukup banyak ya. Harus tetap makan secukupnya dan jangan berlebihan nih, walaupun gak jamin bisa nahan buat gak makan banyak. Jenis pempek sudah tahu, bahan pembuatannya juga sudah tahu. Selanjutnya, kita harus mengetahui daya tahan penyimpanan pempek.
Pempek hanya mampu bertahan di suhu ruangan selama 3 hari dan jika disimpan di dalam kulkas dapat bertahan hingga 1 bulan. Untuk kombinasi antara kemasan vakum dan pembekuan, pempek mampu bertahan hingga 40 hari lebih. Tetapi, salah satu usaha pempek di Palembang yaitu Pempek Cek Molek berhasil membuat suatu inovasi pengawetan tanpa dibekukan, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi Pangaritort. Caranya adalah pempek yang sudah divakum disterilkan ke dalam mesin ritot bertekanan tinggi dalam suhu 150 derajat selama 15 menit untuk membunuh mikroba yang menjadi penyebab pempek tidak bisa tahan lama. Metode ini membuat pempek bisa bertahan selama 1 bulan di suhu ruang. Wah, hebat sekali ya. Kalau begini, pempek semakin mudah untuk dimakan dimanapun dan kapanpun. Kalau lagu, ada yang berjudul dari Sabang sampai Merauke. Kalau pempek, ada yang dari terpanjang sampai terberat nih. Salah satunya adalah saat pempek berjumlah 18.818 porsi yang disajikan sesuai dengan jadwal perhelatan olahraga akbar Asian Games pada tanggal 18 bulan 8 tahun 2018. Pempek ini menjadi rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penyajian pempek terbanyak, yang langsung disaksikan oleh Menteri Pariwisata RI Arif Yahya di Benteng Kuto Besak, Palembang. Ada pula pempek terberat yang memecahkan rekor muri dengan berat 1,8 ton atau setara dengan berat jerapah jantan, buaya muara, dan kuda nil. Pempek lenggang buatan alumni SMP Negeri 15 Kota Palembang ini menggunakan 1,7 ton telur. Tak hanya itu, pempek ini juga menggunakan 170 kg ikan gabus, 10 kg tepung kanji, 14 kg garam, dan 150 karung arak. Dan pada tahun 2015, Festival Pempek berhasil membuat pempek terpanjang dengan total 38.804 meter pempek lenjer. 38.804 meter tersebut digelar secara serentak di 6 lokasi yang terdiri dari Palembang 17.804 meter, Lampung 5.000 meter, Bengkulu 5.000 meter, Jambi 1.000 meter, Bangka Belitung 5.000 meter, dan Rindam 2 Sriwijaya Muara Enim 5.000 meter. Saking banyaknya, pempek tersebut dipajang di atas tumpukan sebanyak 22 stupa dan setara dengan tinggi Argentinosaurus. Wah, bisa buat persediaan makanan berapa bulan tuh? Bicara mengenai pempek, pasti nggak akan ada habisnya. Pada tahun 2022, pempek berjajar di antara 10 nominasi warisan budaya tak benda yang akan didaftarkan pada situs kebudayaan dunia atau UNESCO. Sayangnya, pempek tak bisa berjajar di antara 3 besar nominasi, yaitu Reok Ponorogo, Tempe, dan Budaya Sehat Jamu. Meskipun demikian, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pempek merupakan salah satu harta bagi Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan berbagai manfaat yang terkandung dalamnya, pengolahan yang sederhana, serta daya tahan yang cukup lama, membuat pempek layak untuk dikenal lebih luas baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Sebelum kita pamit, coba kita ingat berapa jumlah pempek terbanyak tadi? Yap, 18.818 yang jika ditambahkan berjumlah 26. Apakah ini sebuah pertanda bagi pempek untuk lebih mendunia pada tahun 2026? Kita tidak ada yang tahu ya.